Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi di kelas prakarya kelas 9 semester 2. Seperti di semester sebelumnya, di bab pertama mapel prakarya kalian akan belajar mengenai kerajinan. Nah, untuk kali ini, bab yang akan kita bahas adalah kerajinan berbasis media campuran. Sudah siap? Oke, mari kita simak. Nah, silakan kalian amati gambar-gambar ini. Gambar pertama, ini ada wayang. Gambar kedua, ada toples. Gambar ketiga, teko dan juga cangkir. Gambar keempat, hiasan dari kerang. Nah, coba kalian amati. Apakah terbuat hanya dari satu bahan atau gabungan dari beberapa bahan? Untuk mengetahui jawabannya, silakan menyimak penjelasan berikut. Kerajinan-kerajinan tersebut banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Hal ini karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk membuat kerajinan. Banyak sekali masyarakat yang menggunakan strategi rancangan untuk merubah sebuah produk. Salah satunya adalah kerajinan berbasis media campuran. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan yang dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Jadi di sini sudah jelas kalau kerajinan berbasis media campuran itu menggunakan bahan lebih dari satu. Jadi bisa 2 bahan, 3 bahan, dan lain sebagainya. Kemudian bahan yang digunakan bisa bahan yang dari alam maupun dari buatan. Jadi ataupun bisa perpaduan dari keduanya. Selanjutnya, mengapa pengrajin itu biasanya membuat kerajinan berbasis media campuran? Alasannya adalah, kalau di sini ada 4 alasan, sama seperti yang ada di buku. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Jadi misalnya seorang pengrajin, dia kekurangan bahan baku, maka dia akan mencari media yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk produk itu. Kemudian yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Jadi biar nggak sama seperti produk-produk sebelumnya, biar berbeda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk, meningkatkan nilai keindahan dari sebuah produk. Yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Selanjutnya ada prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu yang bisa membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah kerajinan berbasis media campuran, kalian harus tahu bahan-bahannya itu apakah memiliki reaksi kimia atau tidak. Kalau misalnya bahannya itu bisa menyebabkan bahan yang lainnya berkarat atau terkikis, maka sebaiknya kalian jangan menggunakan bahan tersebut. Jadi gunakan bahan-bahan yang aman. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu. Bisa 2, 3, atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan yang sama atau bahan yang berbeda. Misalnya, bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dan dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. Jadi dicampur. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik yang saling mendukung terciptanya keindahan. Yang kelima, penggabungan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi masih nyambung antara bahan satu dengan bahan yang lainnya. Selanjutnya, beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk, atau biasa disebut sebagai stilasi. Prinsipnya ini ada 5. Yang pertama, pesan eksplisit. Jadi harus tahu apakah produk itu sebagai fungsional atau sebagai produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit. Jadi harus tahu apakah produk itu membawa pesan informatif. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuknya langsung.
langsung. Yang kelima, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Nah, ini adalah contohnya, contoh dari stilasi, di mana ini adalah hiasan kepala penari Bali, kemudian disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus sebagai kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan juga kayu, serta besi sebagai penyangga. Jadi awalnya ini adalah hiasan kepala penari, dirubah menjadi kap lampu. Nah, kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses penggayaan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Nah, ini juga produk hiasan meja dari bahan kerang, awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya, sebagai hiasan lemari atau meja. Namun, dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kecil fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki, sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Jadi awalnya hanya kerang seperti ini, kemudian karena kreatif jadi dikasih penyangga seperti kaki. Nah, selanjutnya ada deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk ya, jadi perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Dan selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Contohnya adalah ini adalah produk kerajinan berbasis media campuran. Karya ini terbuat dari keramik, fungsinya sebagai mangkok, namun bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkok. Namun, keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau lilin. Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Contohnya adalah batu. Ini batu ya. Jadi batu itu terdiri dari batu permata, batu mulia, dan juga ada batu aki. Sebenarnya batu itu macamnya banyak sekali. Kemudian jenis yang lain adalah logam. Ini contoh logam. Logam itu banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Kemudian yang ketiga ada keramik. Keramik ini berasal dari tanah liat. Selanjutnya ada plastik. Kalau plastik ini jenisnya banyak ya, seperti botol, kantong, ada gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian ada kayu. Kayu ini adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami pengayuan atau lignifikasi. Nah, ini adalah contoh produk kerajinan berbasis media campuran. Yang ini kayu dengan kain. Kemudian ini ada contoh lain, di mana alasnya adalah kayu, kemudian ada batu, ranting, dan bunganya dengan batu. Ini figura dan tempat pensil, kemudian pot. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mencoba membuat produk dengan bahan media campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.